sebelum mulai presentasi, izinkan saya dan rekan saya untuk berbantu terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok Yasuke dapat disiapkan dengan cepat sehingga cocok untuk dijual sebagai camilan siap saji. Yang keempat, bahan baku mudah didapat, jagung susu mudah didapatkan di pasar lokal. Selanjutnya ada weakness, yaitu kelemahan. Yang pertama, tahan lama terbatas. Produk ini tidak bisa disimpan lama, terutama bila menggunakan bahan segar tanpa pengawet. Yang kedua, kandungan kalori tinggi. Rasa yang manis dan gurih berasal dari susu dan keju yang memiliki kandungan kalori tinggi, sehingga mungkin kurang menarik bagi konsumen yang peduli kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pengenalan. Peluang yang bisa menambahkan rasa, topping, dan cara penyajian yang baik supaya para konsumen itu tertarik pada produk kita. Nah, selanjutnya itu ada pemasaran digital. Belum dapat. Apa ya? Cuma di aspal. Mengetahui bahwa zaman sekarang mah udah canggih. Benar atau tidak? Kurang masuk nih. Mempromosikan usaha kalian itu melalui online seperti TikTok, Shopee, atau Instagram yang membuat usaha kalian itu dapat dikenal oleh banyak orang. Gitu ya teman-teman? Iya. Itu ancaman. Nah, yang pertama itu mengenai tren kuliner kan sering banget ya berubah-ubah. Jika produk Yasuke menurun, kita sebagai penjual tentu saja omset yang kita dapat juga ikutan menurun. Nah, selanjutnya itu ada harga bahan baku yang sering berubah-ubah sehingga mempengaruhi biaya produksi dan keuntungan yang kita dapat. Nah, yang ketiga itu ada masalah kesehatan. Biasanya kan makanan yang manis itu kan cenderung ya kalorinya itu lebih tinggi sehingga membuat para konsumen itu mengurangi rasa minatnya terhadap produk tersebut. Oke, mungkin itu saja penjelasannya saja. Ini nggak lagi buat jeda kan ya? Baik, selanjutnya untuk langkah-langkah dan bahan-bahan pembuatan Yasuke akan saya jelaskan. Di sini bahan-bahan pertama kami menggunakan dua buah jagung manis yang dibipil, lalu 3 sampai dengan 4 sendok makan susu kental manis sesuai selera masing-masing. Lalu 50 gram keju parut sesuai selera, 1 sendok makan mentega atau margarin opsional untuk menambah rahasia kulit. Lalu langkah-langkahnya yang pertama yaitu rebus atau kukus jagung yang sudah dipipil hingga matang sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Kita perlu analis kelompok nilainya. Pastikan jagung sudah empuk sebelum dicampur ke dalam bahan lain. 2. Setelah jagung matang, tiriskan dengan tambahkan mentega atau margarin lalu aduk hingga Panteng baju sendiri. rata dan tercampur rata. Kok nggak melacak? Mentega ini membuat tambahan rasa jagung gurih. Ya udah. Lalu yang ketiga, tambahkan susu kental manis ke dalam jagung. Jumlahnya bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang diinginkan. Lalu aduk rata agar susu meresap ke seluruh jagung. Yang keempat, taburi keju parut di atas jagung yang sudah tercampur susu. Aduk atau biarkan di atas sebagai topping, tergantung selera masing-masing. Yang kelima, sajikan Yasuke untuk disajikan, bisa dinikmati dalam keadaan hangat ataupun dingin sesuai selera. Baik, selanjutnya boleh bertanya untuk teman-teman semua, asal jangan tanya tentang perasaan. Jangan ingat lagi kampret. Ya. Cocok. Lihat tas.
Kertas. Misal produk yang Tinta. Nah, menurut kalian, ini kan kalau misalkan produk ini kan susah ya menjual secara online. Jadi di situ orang gitu. Nah, kalau kalian itu menjual ini secara offline atau online fokusnya, kalau misalkan emang mau online, nanti gimana cara kalian untuk menanggapi hal tersebut? Tapi kalau misalnya franchise itu Menjawab pertanyaan Mas Yaniro, jadi untuk kami sistemnya bisa dua, online dan offline. Untuk online kami mungkin menggunakan zonasi atau daerah terdekat, karena kan kalau jauh kemungkinan bisa lama